Artinya bahwa kehidupan ini adalah sejatinya lah Allah yang menjalankannya. Aslinya kita tuh digerakkan. Maka diciptakanlah sama Allah, dalam kalamnya adalah hukum sunnah. Itu loh apa? Hukum sebab akibat atau prima causa kalau kata ahli-ahli sains. Sebab akibat, hukum alam kalau bahasa mereka bilang. Dan itu qat'i. Artinya gini, orang berbuat baik pasti dapat kebaikan nggak? Pasti. Orang berbuat jahat pasti akan kembali kepada dirinya, kan? Kemudian orang merusak alam juga akan kembali kepada dirinya. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan akan berimpact kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Seperti tetangga sebelah, yang dosa siapa, yang nebus siapa, atau tetangga sebelah lagi, bahwa hidup ini reinkarnasi. Nggak ada reinkarnasi dalam Islam itu. Kalau ada reinkarnasi, masa Allah tidak kreatif? Berarti dia menggugurkan sifat Allah yang maha mencipta. Ngapain ada daur ulang? Nggak ada itu. Ada di dalam koridor, nanti kapan kita bahas, adalah alam dimensi yang lain, gitu ya. Bukan manusia kemudian berubah untuk menuju nirwana, berubah. Tidak. Di Islam tidak ada reinkarnasi. Kemudian mereka menyodorkan bukti-bukti. Buktinya apa? Ada anak kecil perilakunya dan gaya-gayanya seperti misalnya tokoh-tokoh zaman dulu. Nah, dia lupa bahwa manusia itu ketika diciptakan lahir juga yang namanya jin korin. Jin korin ini bisa menyerupai diri kita dan umurnya ribuan tahun, kadang-kadang 3000. Kalau jin baru 500 tahun tuh baru ya masih remaja itulah. Ya. Dan kita kan umurnya pendek-pendek. Tuh. Jadi bisa saja menyerupai persis seperti tokoh-tokoh itu seolah-olah. Dan banyak hal yang kemudian di situ ini kan ilmu batin ya, dimana kita harus punya yang namanya sense bahwa contoh sholat ya. Ketika kita sholat, kita itu melaksanakan sholat, kita menghadap siapa? Allah. Di tubuh kita ada yang namanya jasmani dan rohani. Kemarin sudah saya sampaikan kan. Kalau yang namanya sholat, jasmani dan rohani ikut sholat, maka pikiran kita nggak boleh jalan-jalan. Kalau kita benar-benar melaksanakan ihsan, kita merasa dilihat Allah. Tadi loh ihsan. Perkara nanti kita tiba-tiba Allah rubah, merasa kemudian connect dengan Allah, itu urusan Allah. Tapi usaha kita supaya timbulkan rasa dilihat Allah. Maka kalau saya disampaikan oleh guru saya Al-Imam Antono Basuki dan guru-guru yang lainnya dalam kitab-kitab yang lainnya, terutama di dalam Ihya Ulumuddin bab 2 yaitu di halaman 54, kemudian juga di kitabnya Syekh Yasin Al-Fadangi tentang sholat menuju khusyuk. Itu ketika kita sholat, kita sudah bangun dulu tuh image rasa itu dari awal. Dimulai dari mana? Dari mulai kita berangkat dari rumah, wudu kita selama ini cuma saset-saset apa? Benar-benar kita jalanin bahwa kita wudu itu kita benar-benar, bahkan kalau di pesantren yang pernah kami jalani itu mandi dulu. Kita benar-benar kita mau menghadap Allah nih. Wong kita ngadep presiden aja ya, itu pakai mesti dandan, apalagi ibu-ibu ya Bu ya, menghadap pejabat, menghadap presiden datang nih, dandan tuh habis-habisan tuh. Wah, sudah jilbab sakratul maut dipakai lah tuh. Macam-macam dah, bros macamnya dipakai. Aksesoris kita juga dimintain pakaian yang resmi segala macam. Itu saja baru manusia, apalagi Allah. Masa kita tidak adab sama Allah? Nah, itu dibangun dari situ tuh. Bahwa toh ketika kita sudah bangun tidur dan sampai dengan kita mau ke masjid ini, Allah pun memperhatikan kita nggak? Ya iya dong. Allah kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala. Allah pemilik
alam pemilik langit dan bumi, dan Allah yang terus menerus mengurus makhluk, ya, termasuk kita nggak pas bangun tidur tadi tuh. Itu kita nggak terlepas daripada Allah, Bapak Ibu sekalian. Maka Islam itu karena agama yang sempurna, tidak hanya ngurusin lahir tapi juga batinnya. Nah, ilmu ihsan ini adalah mengantar ke arah sana. Nah, kalau kita tahu bahwa ternyata hanya Allah dan yang berlaku di sini ada hanya perintahnya Allah, itu adalah, nah, contoh nih kucing ini juga daripada makhluk Allah. Wes nggak apa-apa dibawa, udah mau ngaji dia. Alhamdulillah. Kenapa? Dia bertasbih kepada Allah. Bisa jadi kita kalah sama kucing ini loh, sama pohon itu. Kenapa? Semua yang alam di semesta ini bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertakbir kepada Allah, berselawat kepada Kanjeng Nabi. Bahkan di beberapa lautan ada ikan yang selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalah kita boro-boro zikir pas di masjid, pas keluar. Nah, ilmu ihsan ini dipadu dengan tadi 7 ilmu, kemudian dibangun dengan membangun jiwa, itu dalam rangka ke arah sana, Bapak Ibu. Bapak Ibu senantiasa selalu terkait dengan Allah. Ingat ini, Masya Allah, kita ingat ciptaan Allah. Coba lihat, perhatikan kucing itu. Di dalam kucing ada virusnya nggak? Virus TORCH namanya. Ada kutunya nggak? Di dalam kutunya ada bakterinya lagi nggak? Ada alat reproduksinya lagi nggak? Dan semua bertasbih nggak kepada Allah? Berselawat nggak? Kalah kita, Pak. Baru makanya manusia yang paling sempurna ketika bukan dia kemudian tidak pernah salah. Manusia pasti tempatnya salah. Maka diturunkanlah Kanjeng Nabi sebagai contoh manusia yang bisa connect dengan Allah, yang bisa ma'rifatullah, yang mengenal Allah. Jadi tujuan penciptaan manusia selain memang menjadi ibadah, tetapi paling hakiki adalah ketika Allah menciptakan manusia, tujuannya apa? Untuk dikenal. Paham ya, Pak? Kita diciptakan di muka bumi hanya apa? Untuk mengenal Allah. Rangkaian ibadah yang kita lakukan, termasuk juga konsep 7 ilmu penjelasan hati yang disampaikan Kawi kemarin, termasuk membangun jiwa adalah agar kita mengenal Allah. Apa? Ma'rifatullah. Itu jelas, ya kan? Artinya apa? Kalau kita mau mengenal Allah, harusnya kita apa? Mengenal diri kita dulu. Mengenal diri kita dulu, ya. Apa yang dimaksud dengan mengenal diri kita? Ya. Tadi kita uraikan tadi, ternyata kita itu sangat bergantung kepada Allah. Jadi di dalam diri kita, Allah pun terlibat di dalam proses kehidupan kita. Dan bukan sekali, terus sekarang Allah menjadikan apa? Sekarang Allah menjadikan saya duduk di depan Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang mendengarkan saya dengan alat dan sarana yang Allah berikan, yaitu tubuh manusia. Menyimak dengan apa? Pendengaran, alat pendengaran. Kemudian berpikir dengan alat akalnya Bapak Ibu. Hardware-nya adalah otak, software-nya adalah akal. Kemudian di kolbu ada yang namanya iman. Maka Bapak Ibu ketika saya menyampaikan ini mencerna apa yang saya sampaikan, kemudian dimasukkan ke dalam iman. Akhirnya apa? Timbullah keinginan untuk melakukan suatu perbuatan. Oke, saya akan lakukan itu karena Allah. Kemudian saya akan jalani hidup ini benar-benar hanya ibadah kepada Allah. Dan saya akan lakukan semua kegiatan saya hanya untuk mengenal Allah. Jelas nih Bapak Ibu? Oke. Jadi bagaimana cara kita aplikasi ihsan dalam kehidupan? Ya sudah, mulai sekarang ajarkan diri kita bahwa kita satu adalah sarananya Allah. Oke. Apa? Sarananya Allah. Untuk apa? Mewujudkan keinginan Allah. Apa keinginan Allah?
Agar satu, kita mengenal Allah. Kedua apa? Abid, beribadah kepada, kan? Tidak diciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepada Allah. Az-Zariyat ayat 56. Tuh, penciptaan yang tujuan penciptaan ketiga apa? Menjadi khalifatullah fil ard. 3. Jadi kalau menjadi khalifatullah, mudah-mudahan, kalau bahasa saya aparatnya Allah dah. Ini mudah-mudahan di antara kita ke arah sana. Minimal 2 itulah, kita mengenal Allah dan juga beribadah kepada Allah, atau abid, menjadi hamba Allah. Bayangkan Bapak Ibu sholat tiap hari, tapi Bapak Ibu tidak mengenal Allah. Bagaimana itu? Kita tidak mengenal yang kita sembah. Kalau di kalangan pesantren ma'rifatullah itu enggak. Ma'rifatullah awaludin ma'rifatullah. Awal beragama adalah ma'rifat, mengenal Allah. Tuh. Itu baru awal Bapak Ibu, bukan akhir. Masih ada proses terus-terusnya. Makanya setelah ini kita harus kembali lagi membangun jiwa kita, sehingga kita mencapai namanya jiwa yang mutmainnah. Karena memang aslinya kita cuman ini mutmainnah, pasti di sini fathuli fi ibadi wathuli jannah. Tapi ada posisi jiwa yang sumum buun umyum fahum la yarjiun. Ini pasti nar, pasti susah, gelisah. Buktinya apa? Tiap hari kita baca Bapak Ibu, ya kan? Kalau kita tidak berada posisi di mutmainnah atau di jalan yang lurus, berarti apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya apa? Orang yang di jalan yang lurus itu orang-orang yang diberi nikmat, pasti bahagia. Kalau ini semumpun pasti nggak bahagia. Contoh koruptor, bahagia nggak dia? Kelihatannya bahagia, tetapi aslinya menderita, ya kan? Waduh, kapan nih gue ketahuannya? Bapak Ibu semua yang berbahagia, saya bisa duduk di depan Bapak Ibu, kan apa? Allah menutup aib saya. Kalau Bapak Ibu tahu aib saya, mungkin kabur sudah. Ngapain dengerin dia itu? Ternyata jarponi misalnya. Nah, itulah makanya kita disuruh terus-menerus untuk memperbaiki diri terus. Selalu apa? Agar kita ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Itu adalah ayat ditafsir dengan ayat. Bapak Ibu silakan buka ya di surat An-Nisa kayak nggak salah. An-Nisa itu ayat 29 dari 6 sampai 29. Nah, di situ Allah jelaskan mahwa an'amta, apa artinya an'amta adalah yaitu jalan orang-orangnya. Pertama apa? Para nabi, kemudian apa? Sidikin. Orang-orang yang lurus. Kemudian para ulama, para amilin, para alim. Nah, siapa mereka? Yaitu para kekasih Allah, para aulia, para wali, para syuhada. Nah, kapan-kapan kita akan bahas ini nih ya. Nah, di situ nanti Allah terangkan bagaimana Allah yang Maha Kuasa menyampaikan bahwa di situ orang-orang yang berada di dalam itu pasti akan mengalami yang namanya seperti kondisi Kanjeng Nabi. Nah, gini, kalau di awal nih kita melakukan suatu kebaikan, ternyata ada tantangan, ada hambatan. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu baik atau tidak? Saya baik. Kenapa? Karena jelas rumusnya, orang yang berbuat baik pasti iblis tidak akan senang. Bagaimana caranya supaya ini tidak terwujud? Maka pasti ada challenge. Nah, contoh misalnya ini yang kita alami, saya berbicara apa yang saya alami ya. Ketika alhamdulillah sekarang sudah berdiri Warung Ikhlas di Tangerang, di Cikupa kemarin kami berdirikan. Awalnya hambatannya banyak. Wah, macam baik dari tempat, RW segala macam, mau gimana ini gimana segala macam. Ya udah bismillah aja. Apa yang terjadi sekarang? Yang tadinya kemudian menentang menjadi pendukung sekarang. Bahkan ikut makan.
Padahal kita hanya menjalankan surat Al-Maun ayat 1 dan 3. Agar apa? Agar kami tidak digolongkan dalam orang yang mendustakan agama. Dan itu sekarang alhamdulillah terus tiap hari buka, kecuali hari Ahad dan Sabtu mereka kasihanlah. Dan itu tidak mengurangi jatah, tidak mengganggu ritme kehidupan mereka sendiri yang ada di situ, jamaah di situ. Kenapa? Uang itu bergilir, kemudian hanya menyediakan, kalau misalnya bapak ibu masak misalnya telur nih untuk sekeluarga, dilebihkan lah berapa, misalnya dikumpulin di warung ikhlas tuh, awalnya segitu aja, lama-lama ada donatur, alhamdulillah, semonggo. Sudah berjalan ya sudah, kita tinggalkan. Awalnya pasti ada hambatan, dan saya bersyukur ketika ada hambatan, alhamdulillah. Dari tempat pindah, di sini dilarang, di sini oke, alhamdulillah. Ini berarti iblis pasti tidak akan rela, dia akan masuk menggoda melalui caranya. Sama ketika kita ingin hijrah dari senang berbuat maksiat agar menjadi senang berbuat taat, awalnya pasti berat nggak? Berat. Biasa enak, biasa gampang dapat duit, tanda tangan selesai. Enggak, saya ngalami Pak. Ini triliunan, di sini mesti susah gitu kan, berdarah-darah. Tapi karena Allahumma paksain tadi, karena Allah janji dalam surat An-Nisa ayat 100, barang siapa berhijrah, ya, barang siapa berhijrah karena Allah, maka Allah berikan tempat yang luas di muka bumi ini, artinya rezeki yang berlimpah. Dan kalau kita meninggal pada saat proses itu, maka sudah pasti Allah tetapkan kita di jannah dan tanpa hisab. Keren. Asik ya. Jadi jangan ragu untuk pindah, hijrah dari ahli maksiat menjadi ahli taat. Allah bukan melihat hasil akhirnya, tapi Allah melihat proses. Kenapa Allah melihat tadi al-ihsan? Allah selalu memperhatikan kita. Ayo, kita nih keluar dari sini, keluar. Apa niat kita setelah ini? Kaitkan dengan Allah, ya Allah, jadikan saya saranamu untuk mewujudkan keinginanmu. Titik. Kita mohon sama Allah agar kita jadi sarananya Allah untuk mewujudkan keinginan Allah. Salah satu keinginan apa? Allah apa? Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk manusia. Itu satu. Gampang. Pak, kalau tahu keinginan Allah dari mana? Loh. Contoh, saya kasih ilustrasi. Pak Ari, saya pengen Pak Ari bersihkan sama Pak Imam bersihkan masjid ini. Ya kan? Beliau bersihkan. Saya menyampaikan, katakanlah saya DKM, saya perintahkan beliau, berarti saya ini menyuruh kan, memerintahkan kan kepada Pak Imam, para pengurus di sini untuk membersihkan ini. Berarti apa? Order kan, perintah. Kalau kita mau tahu keinginan Allah, lihat perintah Allah, itu keinginan Allah. Lihat larangan Allah, lihat anjuran contoh Kanjeng Nabi. Jadi itibatu Rasul. Makanya kenapa kita dianjurkan bersolawat, untuk kita selalu sambung kepada Rasul dan kita sambung juga kepada Allah. Kenapa kita selalu berzikir, selalu mengingat Allah? Zikir ada 3 Pak. Zikir lisan yang subhanallah, subhanallah, alhamdulillah kan. Boleh zikir qalbu dalam hati. Biasanya orang yang kalau yang ikut tarekat biasanya zikirnya Allah, 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 atau la ilaha illallah terus dalam hatinya, atau la ilaha illallah itu. Karena meyakini miftahul jannah qala la ilaha illallah. Itu zikir qalbu. Nah, yang tertinggi zikir perbuatan. Tadi berdasarkan ayat tadi, itu ihsan tuh. Setiap perbuatan kita mengingatkan kita kepada Allah. Kita melakukan sesuatu, kita kaitkan dengan Allah. Ya Allah, saya jadikan saya saranamu ya Allah. Rumah saya saranamu, istri saya saranamu.
Ya. Anak saya saranamu, pohon-pohon di depan saya saranamu ya Allah, hewan yang ada di sini saranamu, masjid ini saranamu untuk mewujudkan keinginanmu. Maka ketika ibu-ibu pas masak, bukan karena ayam embeb, bukan. Bikin kopi buat suami, bukan karena cinta ke dia. Kalau karena cinta dia sama aja kita kalau ngasih pengemis karena kasihan. Kenapa? Karena itu sarana kita untuk apa? Dekat dengan Allah, mengenal Allah. Sarana kita untuk mencapai ridho Allah. Sarana kita untuk mewujudkan keinginan Allah. Sebaliknya demikian juga, kita memberi nafkah kepada istri kita bukan karena dia butuh. Siapa kita? Hebat banget kita kan jatuh kepada kesombongan lagi. Kita itu cuma sarana Allah untuk menyampaikan rezeki kita kepada makhluknya, yang kebetulan menjadi istri kita, menjadi anak kita, itu cuma titipan, bukan milik kita. Bapak Ibu tahu nggak hakikat rezeki? Oke? Saya mau kasih contoh hakikat rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rezeki saat di depan saya ini belum tentu punya saya, bisa saja punya orang lain. Ini pun belum tentu punya saya, bisa saja ini tumpah, bisa saja ada laler masuk. Rezeki itu yang masuk ini nih, barusan nih, itu yang sah masuk dalam diri kita. Kita punya misalnya 1 miliar, belum tentu semua punya kita. Punya tukang bakso, punya tukang sayur, punya tukang cukur, punya masjid, punya duafa, bukan punya kita semua itu. Mobil kita, milik kita, belum tentu. Tetangga kita yang sedang sakit, tetangga kita kesusahan, orang yang mau nikah, orang yang meninggal, orang yang perlu, bisa jadi itu bukan milik kita asli. Ketika tetangga kita butuh, ketika mungkin di jalan ada orang butuh pertolongan, belum tentu itu milik kita. Jadi yang asli itu ya ini nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah ini baru milik kita. Ini pun belum tentu. Apakah bisa tiba-tiba saya muntah lagi? Nggak tahu. Karena yang ngatur hanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka kita bersandar kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada makhluk, PHP. Kalau ke Allah pasti enggak ada apa Pak. Kan di akhir sholat apa? Coba, innaka hamidum majid. Allah itu nggak mungkin PHP, pasti janjinya. Kamu mutmainah, fathul bi ibadi wakhuli jannati. Kamu sungguh penuh nar. Pasti apa? Dol. Pasti apa? Goir. Goir dan dol. Tahu dol? Kalau baut, kalau dol lepas. Jadi artinya orang-orang yang fasik, orang-orang yang menentang kepada Allah. Pak, apakah kita yang sudah Islam bisa saja tergolong itu? Bisa saja masuk golongan yang menentang atau tidak peduli, fasik. Bisa saja. Kita nggak peduli dengan tetangga kita nggak peduli dengan makhluk Allah. Loh, bukan terima kita itu dengan manusia loh, Bapak Ibu. Bapak Ibu diamanati sama Allah di rumah, misalnya kayak ibu-ibu, ada pohon, ada hewan, ada bumi yang dipijak, itu amanah juga. Ibu memperlakukan gimana terhadap itu? Hanya sebagai pelengkap, penyenang senam mata atau keindahan mata, atau itu menjadi sarananya untuk beribadah kepada Allah. Rubah dari sekarang azam kita nih, kita rubah nih mulai sekarang, jadikan itu sarana untuk mewujudkan keinginan Allah. Dan jangan mempersulit diri. Kenapa? Allah itu mudah, Allah itu pengen dikenal. Buktinya apa? Allah lebih dekat dibanding urat leh. Berarti kan dekat nggak? Dekat, sangat dekat.
Cuma masalahnya kita terhijab oleh kesombongan, dosa kita, keinginan kita, hasrat kita, betul nggak? Kita lupa, oh ini hasil kerja kita, ini usaha saya bertahun-tahun sehingga saya sampai pada titik ini, pret. Iya memang kamu kelihatan usaha, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, semua kan tergantung oleh kekuatan dari Allah. Kita bisa bergerak ke sana itu. Saya ngalamin waktu 2002 yang harusnya saya maut, kemudian Allah tolong lagi, dan kemudian kalau bisa bahasa ini bonus, umur bonus ya. Itu betul, ternyata kalau bukan karena kekuatan dari Allah, izin dari Allah, kudrat dan iradah Allah, nggak bisa manusia berjalan di muka bumi. Toh masih banyak yang di rumah sakit kan, nggak nyampe ke masjid kan. Seandainya bapak ibu nih di rumah sakit sama di sini, kira-kira pilih di rumah sakit apa pilih di sini? Kira-kira kalau di sini bapak ibu silakan bersihin ini, mau nggak? Pasti mau. Kenapa? Jelas, mumpung kesempatan ada waktu berbuat baik. Jadi jangan lengah Pak, begitu ada kesempatan ambil, kenapa? Kita nggak tahu kapan kita tidak sempat. Tuh. Oke, dari itu saja dari saya pengantarnya. Nanti mudah-mudahan berikutnya silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Mungkin dari sisi sini sebelah kanan ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Ya. Ibu-ibu boleh loh bertanya. Pak, Iksan sama suami gimana? Nanti tak jelasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa Allah itu menurut kita terus menerus. Nah, tadi disebutkan juga bahwa Allah ini berpikir, maka binatang juga berpikir. Sekarang saya bertanya kepada manusia. Ya. Kalau manusia itu berpikir dia bersuara, apakah organ-organ tubuh kita juga berpikir, menurutnya tidak bersuara berpikir, itu bagaimana? Ya. Itu aja? Ya. Oke. Baik, saya jawab langsung ya. Tadi kan saya terangkan zikir itu 3, lisan, kolbu, dan perbuatan. Zikir perbuatan. Zikir lisan tadi Bapak sampaikan subhanallah, ada jahar disuarakan. Seperti ajan tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu zikir juga. Sholat perbuatan itu zikir juga, mengingat Allah. Zikir itu kan mengingat Allah. Ada lagi kolbu, dalam hati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sama apa jalan misalnya subhanallah subhanallah atau Allah gitu ya, itu kolbu, dalam hati kita. Oke. Ada lagi perbuatan. Apa zikir perbuatan? Setiap kita melakukan perbuatan kita kaitkan dengan Allah. Ketika kita melihat sesuatu juga kita lihat bukan bendanya itu, tetapi Allah yang menciptakan itu. Dan kemudian kita jadikan itu sarana untuk mengenal Allah dan mendekat sama Allah. Ah, itu zikir Pak. Zikir itu kan mengingat Allah. Kenapa? Kata Allah, barang siapa mengingatku, maka Allah juga akan mengingat kita. Ya, jadi ini nyambung. Ujungnya apa Pak? Nanti ketika Bapak masuk di alam barzah atau Bapak menghadapi syakratul maut, yang disebut siapa? Pasti yang dicintai, yang setiap hari kita sebut, setiap hari kita kaitkan siapa? Allah. Begitu Bapak mengucapkan la ilaha illallah, usul muslimah enggak? Ketika Bapak masuk alam barzah, man rabbuka, otomatis bisa jawab enggak? Itu Pak hakikatnya. Allah begitu halus, ya Latif, begitu halus membimbing kita mulai Kanjeng Nabi supaya semut. Kenapa? Ingat ada oknum ketiga yang menggelincirkan kita supaya tidak ingat Allah. Caranya bagaimana? Melalui ini nih, alat ini salah satunya nih. Dibikin lalai. Ya kan kayak gini. Iblis tuh kalau kelas profesor, kita anak TK, agar anak TK supaya nggak belajar, gimana caranya? Dikasih mainan, betul nggak?
Begitu dia kasih mainan, lupa nggak dia belajar? Kita anak TK dikasih mainan apa? Digoda sama hasrat dunia, digoda sama syahwat, digoda sama kekuasaan, digoda oleh rasa bangga, iri hati dan sebagainya, sum'ah. Itu digoda dengan itu. Wih, bangga nih gue punya anak berhasil, anak gue banyak. Ini wah, hal-hal yang nanti binasa gitu loh. Kita udah tahu itu bakal hilang dari tangan kita, hilang dari pandangan kita. Kenapa kita masih? Nah, itu harus cerdas kita berpikirnya. Mudah-mudahan ada lagi mungkin bisa dimengerti, Pak. Nah. Oke Pak, lanjut silakan. Oke, silakan, ada lagi mungkin? Namun Pak, Iya. organ-organ tubuh kita ini Iya. dia bukan orang Iya. Bakteri yang ada di dalam tubuh Bapak, virus yang ada di usus Bapak, bakteri yang di usus Bapak, virus yang ada di sekitar kita, semua bertasbih dan berzikir. Makanya ketika terjadi COVID, guru saya menyampaikan, kamu usah bingung. Kenapa? Memang belum ada vaksinnya, tapi guru menyampaikan, kamu murotal Quran pagi dan sore minimal 30 ayat. Saya pikir, apa hubungannya COVID sama ini? Saya kerjakan, namanya kita kan itiba guru sama dengan itiba Rasul kan, ikutin aja. Ternyata di tubuh kita 70% air, itu darah. Air saja kita bacakan kalimat thayyibah, bukan doa nih, kalimat thayyibah atau bukan Quran juga, itu berubah molekulnya, mengikuti resonansi daripada bacaan. Kalau kita maki-maki, berubah juga molekulnya. Sudah diteliti oleh Mr. Nakamura itu, dari Jepang itu. Bahkan air yang terbaik itulah air jam. Nah, tubuh kita ini 70% darah. Maka wajar ketika saya membaca Quran, apalagi saya berzikir, saya berbuat baik karena Allah Ta'ala dan mengaitkan Allah dalam suatu perbuatan saya, maka tubuh saya akan menyesuaikan dengan vibrasi atau energi yang muncul. Akhirnya sungkan nggak sih COVID? Sungkan. Makanya ketika bolak-balik saya ditolok gitu zaman itu, bingung. Ibu saya meninggal karena COVID. Bahkan keluarga saya, satu keluarga, karena dia nggak rutin, kadang-kadang bablas, nggak baca Quran, kena dia, tapi sehat. Bingung nih, satu keluarga COVID, kamu doang yang nggak COVID, tetanggamu COVID, ibumu bahkan sampai muntah di depanmu COVID, harusnya kamu kena COVID, tapi kamu nggak kena. Rahasianya apa ya? Saya bilang loh, saya ngikutin guru saya perintahkan pagi, sore, jangan lupa murotal Quran. Tuh Pak, artinya apa? Kok saya bilang tanya, dalilnya apa? Dalilnya Bapak buka di juz 26-27 di awal, tengah, akhir ayat tuh, Allah Ta'ala yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbihlah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Termasuk tubuh kita nggak? Termasuk batu nggak? Termasuk pohon nggak? Termasuk virus-virus bakteri yang ada dalam tubuh kita nggak? Kalau dia tidak bertasbih, tidak taat sama Allah, misal bakteri yang penghancur makanan di usus, jalan-jalan ke otak, hancur nggak otak kita? Udah, kamu makomnya di usus, jangan jalan-jalan kemari, Allah udah ngatur. Kalau bisa Allah izinkan dia jalan-jalan, bisa nggak? Ya bisa, ngikutin darah masuk ke otak, otak dimakan, lumer nggak? Tapi kan enggak. Bakteri penghancur makanan, kamu cukup di usus ya, jangan ngayap kemana-mana. Gitu Pak, langsung na'am ya Allah, samina wa ata'na, udah terus dia bertasbih. Keren nggak Allah? Keren Allah, gitu Pak. Ya, oke. Di sini ada nggak? Ada nih bakteri baik nih, luar biasa nih sini.
Ada. Nih dia ada bakteri, tetapi dia makan bakteri yang datang ke sini kita. Kenapa kita dianjurkan mempunyai jenggot lah misalnya, tapi saya tidak, kalau yang memang nggak tumbuh ya jangan lah. Ya, saya juga termasuk yang nggak bisa tumbuh banyak nih. Tapi di sini ada apa? Di sinilah Allah mengurus kita. Ternyata ada bakteri yang makan bakteri yang mau masuk ke dalam hidung, mau masuk ke mulut. Keren nggak Allah? Keren. Itu Pak. Itu ya Pak. Kira-kira ada lagi Ibu mungkin? Silakan. Oh iya tuh Ibu. Ibu-ibu tuh. Nah, saya tanyakan itu barusan saya lihat di TV-nya ada Isra terus Duha. Ya. Itu maksudnya apa? Karena setahu saya waktu Isra dan waktu Duha itu berbeda. Apakah ada ini di bawah atau ya? Karena Isra itu terlalu berbeda-beda sekali ya. Ya waktu itu ada 20 menit sekian ya. Nah, jadi kita pikir kenapa di TV itu ditulis Isra Duha gitu perbedaannya. Terus kedua saya nanya, kan sebaiknya kita kembali pada Allah itu dengan hati yang saya tanyakan amalan apa yang harus kita perbuat atau banyak supaya hati kita itu bisa suci, bisa bersih, bisa kembali sama Allah. Makasih. Lagi itu kalau misalnya di sana itu ya kita awam, kalau muslim kalian semua dan juga jam sholat Isra itu berbeda gitu. Gimana kalau kita sholat tahunya ada masa waktu Duha. Tapi dia kita Isra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Luar biasa nih, ada dua pertanyaan, sebenarnya tiga tapi dua ya artinya. Satu fikih, satu bicara tentang ilmu ihsan tadi. Oke, saya jawab yang fikih dulu ya Bu. Yang fikih dalam jumhur ulama dan masyhur hadisnya, dan juga bukan hanya itu tetapi ada ashabul wurudnya. Jadi kalau hadis namanya ashabul wurud, kalau Al-Quran ashabul nuzul. Ini di Bukhari maupun di Muslim ini diriwayatkan. Hadis ini sahih. Waktu surut itu adalah ketika setelah matahari terbit, kira-kira ke arah bahasanya kalau Nabi itu ketika Anda katakanlah seperti berwudu atau berjalan santai ke arah kamar mandi misalnya, atau ke arah Rasulullah. Jadi sekitar antara 5 sampai 10 menit. 5-10 menit ya waktunya setelah matahari terbit. Nah, kaidahnya begini. Kaidahnya adalah ketika itu terjadi, katakanlah sahabat bertanya amalan apa ya, serta kakak ibu amalan apa yang bisa menyamai ibadah haji dan umrah. Betulan memang ini mungkin mengalami ya namanya ketidakmampuan untuk berangkat misalnya. Nah, Rasulullah menyampaikan, jadi bagi kita laki-laki yang setelah subuh berdiam, berzikir, bertasbih, baca Quran, enggak mingser dari tempat duduknya sampai matahari terbit lebih sedikit, bahasanya gitu ya. Nah, itu dikiaskan oleh para ulama ya 10 menit, 5 sampai 10 menit setelah matahari terbit, maka dianjurkan kemudian menunaikan sholat 2 rakaat. Memang mafi sunnah ba'da subuh wal asar, artinya setelah sholat subuh dan sholat asar tidak ada sholat sunnah. Itu pertama. Tetapi setelah matahari terbit juga dilarang pas saat matahari terbit dan terbenam kita sholat. Karena di situ itulah dalam satu riwayat muncul yang namanya tanduk setan. Artinya kita kalau begitu
dianggap nanti menyembah matahari karena gitu loh. Nanti dinisbahkan ke arah sana. Maka dimundurkan. Bahkan di dalam zuhur sekali salat zuhur saja itu nggak pas kok di tengah-tengah pas matahari tengah-tengah enggak kok. Matahari tengah-tengah lewat dikit baru zuhur. Maka kalau misalnya ada azan zuhur berarti sebelum zuhur itu pas posisi matahari pas di tengah. Maka dianjurkan pada saat itu baik itu matahari tengah maupun matahari di terbenam dianjurkan oleh para guru kita termasuk juga Rasulullah agar anak-anak kalau itu dimasukin ke dalam rumah, jangan berkeliaran di luar karena efeknya mungkin ternyata setelah diteliti oleh para ahli metafisik itu memancarkan gelombang energi yang tidak baik buat tubuh. Nah, orang-orang yang berdiam diri di masjid kemudian tanya, lah gimana dengan para wanita ya Rasulullah? Oh, wanita ketika habis subuh nggak mingser dari tempat duduknya di kamar sampai muncul waktu syuruk, yaitu matahari terbit lebih dikit, dia kemudian sholat 2 rakaat, maka sama dengan dia mendapat kebaikan pahala ya, bukan melakukan, pahalanya sama dengan ibadah umrah dan haji gitu. Jadi asalnya itu. Nah, apa bedanya dengan duha kan gitu ya? Nah, dalam satu laut juga menganggap bahwa awal duha bisa saja adalah setelah suruk tadi, sekitar jam 7-an. Duha itu dimulai ketika matahari menyengat ke ontak. Jadi menyengat itu artinya 45 derajat ya. Kalau dalam sudut itu ketika dia matahari dengan sudut elongation yang pas, itu pasti ke tubuh kita terasa menyengat, itu bahasanya berasa nih mulai ada panasnya. Nah, itu biasanya sekitar jam 7, jam 8 tuh. Sampai kapan? Sampai menjelang zuhur, artinya menjelang matahari di tengah. Gitu. Kalau bahasanya sampai, dulu kan gak ada waktu jam, sampai si onta kalau kena panas bangun. Jadi kita tuh ya wajar lah, biasanya jam 11 gitu kan sudah udah nggak betah lah, udah masuk mau ke dalam gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu dulu kan ada jam, Bu, yang adalah perilaku daripada apa yang terjadi di sekitarnya. Makanya kalau menurut takrib itu ilmu fikih Islam ya, di takrib itu yang paling cocok itu, yang cocok sesuai dengan takrib itu di Indonesia, Bu, di garis khatulistiwa. Kenapa? Contoh subuh, maghrib muncul safak merah, ya kan? Safak merah hilang, sudah isya. Dulu nggak ada jam sekian isya, nggak ada. Pokoknya safak merah muncul di akhir hari itu sudah maghrib. Safak merahnya hilang, masuk isya. Dulu nggak ada jam. Bayangin kalau ibu tinggal di kutub atau dekat-dekat daerah sana tuh, Antartik, nggak cocok tarkib. Karena apa? Siangnya bisa jadi lebih lama di padang malam, bahkan mungkin siang terus dia atau malam terus. Nah, bersyukur kita hidup di Indonesia. Cocok tuh, fikihnya udah cocok banget tuh. Matahari tengah lebih dikit, ketemu dah tuh di Indonesia. Makanya sebenarnya aslinya penemu jam itu pas di Indonesia. Oh, itu bisa kelihatan tuh. Dia tancap palang itu, kemudian bayangannya itu ngikutin kan. Nah, itu di Indonesia tuh cocok di daerah khatulistiwa lah, terutama dengan negara tropis. Ketentuan fikih itu cocok sekali. Itu, Bu, tentang sholat isyraq ya, suruk. Tapi kalau ibu mampu ya alhamdulillah dapatnya double kan gitu. Jadi buat perempuan boleh di rumah, kemudian tidak mingser dari tempat duduknya. Tapi kan nggak mungkin di rumah, kadang-kadang diganggu sama bapaknya kan, mah kopi mah, atau sama anaknya kan. Tapi itu maka saking sulitnya wanita tuh kadang-kadang seperti itu. Nah, laki-laki kenapa? Agar dia tetap di masjid itu sampai dengan suruk, agar apa? Agar masjid itu dia bertemu dengan sesamanya, sesama muslim, dia kemudian bersilaturahim, kemudian saling bermuajah, kemudian saling menguatkan. Misalnya beliau ahli ekonomi, ini ahli misalnya membuat anyaman, terus beliau nyampaikan modal ke sini, menguatkan. Jadi di situ ada interaksi, bukan hanya sekedar ibadah itu atau apa, ada interaksi manusia. Tujuan masjid itu adalah Allah bikin melalui Rasulnya
agar ada interaksi antar sesama manusia, kemudian menguatkan seperti barisan kokoh ketika kita sholat, saling menguatkan sama muslim. Itu yang benar, sehingga muslim walaupun dihajar bagaimanapun dia tetap mandiri, nggak bergantung dengan pihak lain. Kenapa? Sesama jamaahnya saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Tercermin dari sholat saf ini. Itu filosofinya, Bu. Oke, kemudian gimana perbuatan supaya banyak, Bu. Kemarin kan saya sampaikan 7 ilmu penyelesaian, itu satu ikhlas, sabar. Sabar saja Ibu lakukan. Kan kemarin saya sampaikan, sabar itu apa? Mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Ibu tiap hari misalnya mengalami kejadian yang tidak enak di rumah, pasti Allah menguji, nggak mungkin di luar rumah Ibu. Allah menguji pasti di sekitar lingkungan Ibu. Allah tuh maha baik, nggak mungkin kasih ujian yang kita nggak mungkin tahu. Maka biasanya yang menjadi ujian adalah suami kita, anak kita, cucu kita kalau kita udah punya cucu, tetangga kita sekitarnya, teman kita, kalau kerja ya teman kerja, kalau bisnis ya teman bisnis. Entah itu dia jengkelin kita, entah itu bikin kita susah, entah itu jadikan sarana sabar, Bu. Ya Allah, jadikan ini sarana sabar ya Allah, saya terima ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Di balik itu mendapat pahala tanpa batas. Artinya apa? Surga. Al-Zumar ayat surat ke-39 ayat 10. Sungguhnya Allah berikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Sabar apa? Mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Kalaupun ibu nggak terima, kan tetap terjadi. Suami ibu jengkelin, ibu nggak terima, kan tetap terjadi. Karena setiap kejadian di muka bumi harus lewat izinnya Allah, pasti baik. Nah, kita lihat Allahnya, bukan bapaknya, bukan anaknya, kita lihat Allahnya. Maka kalau kita kaitkan dengan Allah, maka kita diihsan. Kita selalu berhubungan dengan Allah terus menerus setiap saat. Akhirnya kita tadi Pak berzikir, perbuatan kita dengan sabar saja sudah mengingatkan Allah. Lama-lama kalau kita terus mengenal Allah, mengingat Allah, lama-lama kenal nggak sama Allah? Lama-lama TST tahu sama tahu. Di mana tahu sama taunya? Nih di depan nih misalnya katakanlah kejadian nih. Ini adalah garis namanya izinnya Allah. Kalau ibu sudah akrab sama Allah, ini kan kejadian belum terjadi, harus lewat namanya izinnya Allah nih. Kalau Allah udah deket, Allah kasih tahu nggak? Bu, jangan lewat situ. Pasti Allah kasih lewat hatinya. Surat At-Takabun ayat 10-11. Di situ Allah lewatkan hatinya. Dikasih tahu. Ada rasa, nggak mau lihat situ gitu ya. Atau misalnya ibu mau investasi, mau beli apa? Jangan Begitu kejadian, wah iya, ikannya busuk. Kalau yang sebanyak, alhamdulillah saya tadi untung nggak jadi, masih untung aja. Padahal Allah yang kasih tahu, jangan, uangmu nggak cukup, nanti kalau kamu beli itu suamimu marah, kan gitu. Udah, gitu ya Bu. Jadi salah satunya adalah paling gampang bagi wanita adalah pakai ilmu sabar. Ya, kemudian nanti sholat, kita jawabkan tuh, kita bangun jiwa sholat, jiwa sabar, jiwa ikhlas tuh, sehingga sampai otomatis. Apa otomatis? Begitu kejadian, alhamdulillah nih surga datang nih. Misalnya keluar dari sini tiba-tiba, maaf nih sandal ibu hilang, atau mobil saya, kayak sini mobil saya digaret gitu kan, alhamdulillah Allah kasih kesempatan pahala tanpa batas. Maka kemarin saya sampaikan kan di surat Al-Baqarah 157, ibu buka. Orang yang sabar itu dapat apa aja? Ulaikum sholawatum rabbihim, mendapat salawat dari Allah. Warahmah, mendapat wa ulaika umul muhtadun, mendapat petunjuk. Saya merinding. Dapat petunjuk. Artinya selama hidupnya selalu dibimbing tuh jalan yang lurus. Nah, oke. Nah, gitu Bu. Nah, kalau saya sih harapannya mudah-mudahan tahun depan pas bulan puasa jemaah di sini mendapat Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau Lailatul Qadar dapat, mana saya sampaikan waktu sebelum 10 malam terakhir kan? Apa? Berarti kita dianggap selama hidup kita itu adalah baik, menjadi orang yang ahli ibadah. Gitu. Bukan, iya betul kita pas malam itu ibadah kemudian dianggap 83 tahun, enggak gitu maksudnya. Itu adalah
selama panjang hidup kita, selama 1000 bulan itu atau 83 tahun dianggap kita ahli ibadah. Itu malam wisuda bagi orang-orang terpilih. Mudah-mudahan Bapak Ibu segera ke arah sana, dan insya Allah kita sama-sama ke sana, Pak. Ya, kita alhamdulillah nanti bersama kita, saya metode gimana sampai pada titik di malam Lailatul Qadar Bapak Ibu dapat. Nah, mudah-mudahan ya dengan apa yang saya sampaikan tadi Bapak, apa caranya? Ilmu 7 ilmu penjernih hati yang saya sampaikan, jalan Ibu. Tadi sabar, ikhlas, sholat yang khusyuk tadi. Kalau belum, Pak saya belum paham sholat khusyuk, tolong nanti pengajian minggu depan atau bulan depan saya diadakan khusus sholat khusyuk, silakan. Pak saya belum hafal, belum paham tentang tawakalnya, sampai saya bisa misalnya, monggo. Itu saya terahkan kepada jamaah bagaimana baiknya. Tapi yang jelas posisinya sekarang dari 7 IPH kemudian membangun jiwa, sekarang masuk yang namanya ihsan. Ini masih pengantar ihsannya. Oke, sekali itu saya Bapak Ibu ya, mumpung biar Bapak Ibu dapat masih belum jam 7, masih ada waktu buat melakukan sholat Isra. Sekali itu saya dari saya, mohon maaf kurang lebihnya, dan mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Kalau Bapak-bapak semua maafkan, kalau Mas ini maaf, saya dimaafkan Mas? Dimaafkan? Nah, kalau saya maafkan juga Bapak Ibu semua, saya akan mohon maaf sama Allah. Ya auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Faghfir ya Allah, faghfir ya Allah, junubah ila anta. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah al-hayyum wa atubu ilaik. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bil muhammadin nabiyyi wa sallallahu ya hayyu ya qayyum ya dzul jalali wal ikram ala din islam. Allahumma jud bana wali walidina, Allahumma jud bana wali walidina, Allahumma jud bana wali warhamna kama masyikara wa bil jamil mu'minina muslimana wal muslimat al ahya'i min umul amad ya qad bidamka ya rahmanin. Allahumma yarham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummati sayyidina Muhammad, farid ummati sayyidina Muhammad, masur ummati sayyidina Muhammad, zubur ummati sayyidina Muhammad, khusus di Palestina ya arhamar rahimin. Ya Rahman ya Rabbal Alamin, ilahi anta maksudi wa ridaka mazlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi akhilni mukhala sadiqin wa arisni mukhajasin wa jalimi ladun kana sultan nasirat. Allahumma taqam abwabal khair wa abwabahis wa abasyaha wa abakarama wa abwabas salamah wa ababaraka bid dunya wal akhirah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa bil akhirati qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya rabbal alamin wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita baca kaulul subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.